Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soleh dan Soleha. Gimana kabarnya Kak hari ini? Semoga sehat semua ya Kak, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bina ibadah. Tapi sebelumnya kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kakak simak, kakak perhatikan dan kakak dengarkan ya. Kita akan memperhatikan video sekaligus pembahasan tentang sholat dalam keadaan sakit. Nah, di situ nanti ada beberapa video dengan versi yang berbeda ya Kak. Disimak ya, kita mulai. Nah, di sini ada sholat sambil duduk atau sakit, 4 cara posisi duduk. Nah, jadi kakak ketika nanti mau sholat dalam keadaan duduk, ada 4 cara bagaimana duduknya. Jadi kakak bisa milih yang mana kakak sanggupnya. Kita lihat ya, 4 cara posisi duduk apa aja. Nah, perhatikan. Yang pertama itu adalah duduk tasyahud awal atau duduk iftiros. Itu yang pertama tuh, diperhatikan kakinya seperti apa. Itu duduk yang pertama. Kemudian kalau duduk yang kedua yaitu adalah duduk akhir atau tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Itu ya, duduk yang kedua dengan posisi tasyahud akhir. Kemudian duduk yang ketiga yaitu duduk dengan bersila. Nah, ini adalah cara duduk yang ketiga saat kakak ingin sholat dalam keadaan duduk di lantai. Yang keempat yaitu duduk dengan menjulurkan kedua kaki ke depan. Nah, kita simak ya tata cara sholat. Tata cara sholat bagi orang yang sakit dalam posisi duduk. Takbiratul ihram. Bersedekap. Ruku. Iktidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud. Tahiyat akhir. Dan salam. Nah, itulah contoh ya Kak, yang hanya satu gerakan langsung salam. Tapi jika kakak nanti sholat dengan bilangan 4 rakaat, contohnya sholat isya dalam keadaan duduk, maka kakak ulangi sebanyak rakaatnya ya Kak. Tadi itu hanya contoh saja dengan satu gerakan, yaitu langsung salam. Nah, kita lanjut ya, perhatikan video selanjutnya. Nah, perhatikan itu ada sholat sambil duduk dengan kaki selonjor. Lihat takbiratul ihram, habis itu bersedekap. Lihat ya Kak, sudah ada nama-namanya. Kemudian gerakannya apa aja, sama ya Kak. Ini juga hanya contoh dengan satu gerakan langsung salam. Tapi jika kakak nanti sholat dengan bilangannya 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kakak ulangi. Nah, dilihat ya Kak, semuanya udah ada nama-namanya.
duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kemudian setelah itu gerakannya adalah salam, tengok kanan atau mempalingkan muka ke kanan atau kepalanya dan ke kiri. Namun, jika tidak sanggup sholat dengan duduk, maka sholat bisa dilakukan dengan berbaring. Berikut ini adalah cuplikan sholat dalam keadaan berbaring. Kakak bisa perhatikan lagi, ini adalah gerakan sholatnya. Kemudian apa nama gerakannya, kakak perhatikan ya kak. Sampai habis videonya kakak lihat, kakak perhatikan ya. Oke kak. Nah, dalam video ini dia melakukan gerakan sholat dengan 2 rakaat, yang mana diulangi kembali takbiratul ihram, sedekap, ruku, ya kak. 2 rakaat berarti diulangi lagi gerakannya yang sama, kemudian bacaannya juga. Nah, ini iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian tasyahud akhir. Dilihat ya kak, diperhatikan tangannya seperti apa, kemudian kepalanya seperti apa, itu diperhatikan ketika kakak sholat dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa surat di Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 78. Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surat At-Tagabun ayat 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, salatlah sambil berbaring." Ya kak semuanya, itulah tadi video tentang sholat dalam keadaan sakit. Kakak bisa memilihnya jika kakak sanggupnya seperti apa. Jika kakak tak sanggup untuk berdiri, maka kakak boleh memilih dengan cara duduk seperti apa, karena tadi ada 4 posisi cara duduk ya kak. Kemudian jika kakak tidak bisa dengan cara duduk, maka berbaring. Nah, di dalam buku cetak juga sudah ada gambar-gambarnya dan cara gerakannya. Di sini hanya sedikit saja Bu Apri jelaskan sebagai pemahaman buat kakak. Dan besok atau minggu depan itu adalah pengambilan nilai psikomotorik. Jadi kakak belajar dari sekarang dan dilihat lagi buku cetaknya. Kemudian nanti kalau ada waktu selang didengarkan lagi videonya ya. Insyaallah minggu depan akan Bu Apri share teknis untuk pengambilan nilai tentang psikomotorik, yaitu sholat dalam keadaan sakit. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bu Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soleh dan Soleha, jangan lupa ya dipelajarin lagi, dibaca-baca lagi, didengarkan lagi videonya. Minggu ini tidak ada tugas ya kak, tetapi kakak pelajarin lagi ya bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya jika belum bisa. Oke kak, bye-bye.